Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Supriyadi dengan NIM 19041344013. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah microteaching. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Luar biasa, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Ini pertemuan kita yang kedua ya. Kemarin kita sudah berkenalan. Untuk pertemuan saat ini kita langsung masuk ke dalam materinya. Baik. Materi yang akan kita bahas ini membahas tentang dasar-dasar ekonomi. Baik. Di sini bukunya udah ada yang punya? Untuk yang belum punya, bisa saya kirimkan bentuk modul e-book ya. Nanti bisa nanti akan saya kirimkan ke salah satu perwakilan dari teman-teman atau ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Ya, saya, Pak. Untuk Mas Diwan. Oke. Baik. Untuk materi yang pertama kita membahas tentang makhluk ekonomi. Kita sebagai manusia sejatinya membutuhkan yang namanya perekonomian. Ada yang tahu mengapa kita membutuhkan perekonomian? Siapa? Bisa dijawab? Ya, jadi kita membutuhkan perekonomian untuk memenuhi kehidupan kita, memenuhi kebutuhan hidup, Pak. Oke, bagus. Ada yang lain? Ada. Tidak ada. Oke. Absennya berapa, Mas? Saya absen 5, Pak. Untuk yang beraktif bertanya, nanti Bapak akan tambahkan nilai ya. Jadi sering-sering untuk bertanya. Jadi begini. Kita sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan yang namanya ekonomi. Hal ini ditujukan untuk kita dapat bertahan hidup di dunia ini. Kemudian dalam sebuah perekonomian ada 3 faktor utama penggerak dalam ekonomi, yakni ada produksi, kemudian ada distribusi, kemudian yang terakhir ada konsumsi. Oke. Produksi di sini adalah sebuah tindakan untuk menambah nilai guna dari barang ataupun jasa. Kemudian di distribusi adalah kegiatan atau tindakan yang mana menyalurkan hasil dari produksi ke konsumen. Kemudian yang nomor 3, konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai guna dari barang atau jasa. Di sini ada yang mau dipertanyakan? Saya, Pak. Dari produksi ini mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai contoh-contoh dari produksi ini, Pak. Oke. Ini. Untuk contoh, mari kita lihat di sini ya. Ini ada contoh foto. Ini adalah foto di sebuah pabrik. Ada bisa dijelaskan foto ini bagaimana? Mungkin itu adalah suatu bentuk proses dalam produksi, Pak. Ya, bagus. Absen berapa, Mas? Absen 8, Mas. 8. Oke. Baik, bagus sekali ya dari jawaban Mas Afif.
Dari foto tersebut itu tadi adalah kegiatan produksi. Jadi kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya orang yang sedang melakukan produksi. Yakni disebut dengan produsen. Oke. Kemudian ada yang distribusi yang berarti orang yang sedang melakukan distribusi dinamakan sebagai distributor. Kemudian dikonsumsi ada yang namanya konsumen. Oke. Dalam sebuah pasar ada kita saya ambil contoh begini. Di sini ada yang punya usaha. Saya Pak. Oke, Mas Raven, apa usaha? Ini Pak, jualan gorengan. Nah, dari jualan gorengan bisa dijelaskan bagian mana yang distribusi, bagian mana yang produksi, kemudian dari bagian mana yang itu mengarah pada konsumsi. Jadi untuk yang mengarah ke produksi ini ketika saya ini Pak, ada orderan, biasanya kan saya buka kayak ini, open pre-order. Nah. Jadi memesan dulu, baru saya akan membuat Pak, seperti itu. Dan untuk distribusinya, saya kan ini mencakup wilayah Sidoarjo sampai Surabaya aja. Untuk konsumennya biasanya rata-rata anak-anak muda gitu Pak. Oke, bagus sekali. Kita mengambil contoh dari Mas Raven, ada yang namanya produksi, dimulai dari kita mengolah bahan, kemudian kita membeli bahan, itu adalah tindakan produksi. Oke. Kemudian distribusi adalah kita menjual pada konsumen. Dan kegiatan dari konsumsinya sendiri itu adalah orang yang membeli barangan dagangan kita. Seperti itu. Mungkin ada yang contoh lain, mungkin ada yang dari Bedoro di sini. Oh ya, Bedoro ini terkenal dengan sandalnya. Ini, iya. Ya. Jadi kalau kita menganalisis dari sebuah 3 faktor ini, dari kegiatan usaha sandal, bisa dijelaskan siapa yang bisa? Bagian mana yang produksi, distribusi dan konsumsi? Ya Pak, jadi untuk produksi sendiri biasanya diproduksi di dalam industri Pak. Karena di Bedoro sendiri itu jarang adanya pabrik-pabrik besar ataupun pabrik-pabrik yang mempunyai merek tetap. Jadi kebanyakan dari mereka itu industri. Nah, dalam industri itu tercipta sebuah kegiatan produksi. Nah, untuk distribusi sendiri kebanyakan dari masyarakat Bedoro itu distribusinya keluar kota. Jadi kita ada orang-orang yang mau menampung itu, atau biasanya sih ada yang kita PO dulu baru dibuatin. Untuk konsumsi sendiri ya tadi yang ambil di luar kota, ataupun ada beberapa yang langsung ke industri yang ambil beberapa gitu. Itu sih Pak. Oke, bagus sekali ya. Kemudian dalam sebuah produksi itu memiliki 4 faktor. Ini spidolnya nggak bisa ya? Itu adalah lagi Pak. Ini ada 4 faktor, kemudian dibagi. Ini faktor yang mempengaruhi dari kegiatan produksi ada 4, yakni faktor alam, kemudian faktor tenaga kerja, kemudian ada faktor modal dan kewirausahaan. Baik. Faktor alam adalah faktor sumber daya. Baik, kita mengambil contoh dari Mas Habib tadi. Kalau kita
mau memproduksi sebuah sandal itu kita butuh bahan-bahan seperti apa Mas Habib? Spon, karet, lem. Mungkin itu sih bahan-bahan yang umum. Baik. Bahan-bahan seperti itu masuk ke dalam kategori sumber daya. Oke. Kemudian di faktor selanjutnya adalah tenaga kerja. Tenaga kerja adalah bisa kita sebut sebagai seorang karyawan. Kalau boleh tahu Mas Habib punya karyawan berapa Mas? Kurang lebih ada 8 karyawan. Nah, seperti itu. Itu adalah faktor dari tenaga kerja ya. Semakin banyak tenaga kerja yang kita miliki, kemungkinan besar semakin besar produksi yang kita lakukan. Kemudian ada faktor modal. Faktor modal ini memiliki banyak sekali. Tidak hanya berbentuk uang ya. Termasuk gedung ini juga adalah faktor modal. Seperti gedung yang kita gunakan seperti ini, jika kita gunakan untuk memproduksi suatu barang atau jasa, itu termasuk dalam modal. Dan yang terakhir adalah kewirausahaan. Kewirausahaan ini yang dimaksudkan bukan berarti kita sebagai seorang wirausaha atau pengusaha ya, tetapi lebih diarahkan atau difokuskan pada manajerial produksi. Bagaimana kita memanajemen dengan baik kegiatan produksi dari awal sampai akhir, kemudian sampainya barang produksi kita kepada konsumen itu masuk ke dalam seorang kewirausahaan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah ada. Oke. Kita lanjut ke distribusi ya. Distribusi ini termasuk kegiatan menyampaikan suatu barang atau jasa ke konsumen. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari tenaga kerja, fasilitas atau infrastruktur gitu ya. Contoh kita ambil distribusi adalah pernah pakai aplikasi online atau Shopee ya. Ada yang pernah? Iya. Ada yang pernah pakai Gojek? Ya. Itu adalah salah satu contoh distributor. Kalau kita melihat juga distributornya bukan dari Shopee-nya ya, atau karena Shopee itu sebagai alat atau pasarnya, dan distributornya ada seperti JNE, JNT, itu adalah ya ya seperti itu adalah distributornya, penyampai barang dari produsen ke konsumen, seperti itu. Kemudian konsumen bisa dicontohkan sebagai kita menggunakan HP, kita menggunakan komputer, laptop, kadang kita membeli makanan. Pada konsumsi ini kita terbagi menjadi 3 kelompok. Kok sebetulnya kok
Ada 3 konsumsi yang dilakukan dalam sebuah faktor atau dasar-dasar ekonomi. Yakni ada konsumsi rumah tangga, konsumsi perusahaan, dan konsumsi negara. Konsumsi rumah tangga ini seperti yang sudah saya contohkan tadi, ada seperti kita menggunakan handphone, kita membeli makanan, yang biasanya beli sebelah itu yang suka makan sebelah. Ada yang bisa dicontohkan lagi? Apa yang dimaksud dengan konsumsi rumah tangga? Kita beli beras itu. Ya. Kemudian ada konsumsi perusahaan. Definisi dari konsumsi perusahaan ini lebih besar daripada rumah tangga, karena ini mencakup pada sebuah industri atau perusahaan kita. Ada yang bisa mencontohkan apa yang biasa digunakan untuk konsumsi perusahaan? Alat-alat apa saja yang dibeli untuk Mas Afif mungkin yang mempunyai sebuah usaha. Kalau alat-alatnya saya kurang tahu namanya ya, Pak ya. Tapi saya paham, tapi saya kurang tahu namanya. Iya. Jadi nggak bisa ngasih kejelasan ke teman-teman. Kita ambil contoh gini, Mas Afif kan punya sebuah usaha, katakanlah produksi sandal. Dari sandal kita membutuhkan spon itu adalah termasuk konsumsi perusahaan, karena perusahaan tetap membutuhkan barang itu untuk kemudian dikelola atau diproduksi. Kemudian ada mesin plong seperti itu. Kemudian ada lem seperti itu. Kalau untuk negara ini cakupannya lebih luas. Negara ini dari mana kita mendapatkan anggaran dari negara? Itu kita mengambil dari APBN atau APBD seperti itu. Ada yang bisa mencontohkan apa kira-kira konsumsi dari sebuah negara, rumah tangga negara? Saya Pak. Bisa ya? Negara lebih ke arah pembangunan infrastruktur seperti jalan itu termasuk. Tepat sekali, seperti itu. Absen berapa Mas Diwan? Absen 5 Pak. Oke, saya beri apresiasi kepada Mas Diwan karena jawabannya sangat bagus. Absennya berapa? 5. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kita bertemu minggu depan. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.